Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat subscriber SMA Negeri 3 Kota Mojokerto. Pada kesempatan kali ini Faiz ada di Cafe Kawulo. Di salah satu kafe yang pemiliknya adalah salah satu alumni dari SMA Negeri 3 Kota Mojokerto yang bernama Mas Rizky atau yang akrab disapa Mas Kit. Apa kabar Mas? Mas Kit? Ya, baik deh. Ya, alhamdulillah seger buger masih ada. Mas Kit ini dulunya kan alumni SMA Negeri 3. Masuk tahun berapa? Terus lulusnya itu tahun berapa? Oh iya, aku dulu masuk SMA 3 di tahun 2008. Terus lulus di tahun 2011 aku waktu itu. Jurusan sendiri di IPS atau IPA? Oh iya, aku dulu masuk ke peminatan IPA aku. Waktu itu kebetulan masuk IPA. Dan waktu itu sih peminatannya masih dimulai dari kelas 2 ya. Sekarang kelas 1 ya langsung peminatan. Nah, seperti itu. Terus Kak boleh tahu nih, setelah Mas Rizky lulus dari SMA Negeri 3 ini kemana? Kuliah atau kerja? Ya, aku setelah lulus dari SMA 3, aku lanjutin kuliah waktu itu. Kuliah ambil S1 agribisnis di salah satu universitas di Malang, di Universitas Brawijaya waktu itu. Dan aku kebetulan juga masuk di tahun 2011, jadi langsung masuk di tahun itu. Setelah lulus nih dari universitas ini, Mas Rizky itu kerja atau masih melanjutkan S2? Nah, aku nggak lanjutan S2 aku waktu itu. Aku langsung kerja. Tapi di sela-sela waktu kuliah, aku dulu juga ngisi di dunia kopi waktu itu, di dunia F&B di semester akhir, di semester 7. Waktu itu kalau nggak salah di tahun 2016 aku udah nyambi lah, kuliah nyambi kerja. Soalnya waktu itu kan tinggal skripsian aja, jadi aku sambil kuliah sambil cari pengalaman kerja waktu itu. Masnya sendiri kok kenapa gitu tertarik menekuni dunia perkafian yang bisa dibilang penghasilannya itu tidak memungkinkan? Nah, iya. Aku tertarik itu karena waktu aku kuliah, aku nyambi kerja nih di dunia kafe juga. Tapi sebelum itu, aku udah suka kopi waktu itu, kopi dari biji. Kan banyak tuh kopi yang kita kenal, dari kopi hitam biasa yang ada di tempat lah ya, tahu lah di mana. Terus dari saset, dan ada satu lagi nih, salah satu jenis kopi itu namanya single origin, dia dari biji itu. Jadi aku tertarik di single origin. Kenapa? Karena dia punya beberapa keunikan menurutku, baik dari segi pahit, dan ada juga beberapa kopi itu yang rasanya agak asam. Itu yang jadi daya tarik tersendiri kenapa aku menekuni di dunia kafe. Setelah itu aku masuk ke dunia kafe waktu sambil kuliah. Gara-gara tadi kopi ternyata dari Indonesia pun banyak, dan ada beberapa kopi di Indonesia yang udah dikirim ke luar negeri. Nah, meskipun dilihat dari namanya kafe, terus pendapatannya juga bisa dibilang nggak terlalu besar, tapi untuk di dalamnya sendiri pengembangannya pun bisa jadi lebih besar seperti itu. Jadi nggak melulu tentang omset ketika customer datang ke tempat, tapi ada bagian-bagian lain dari yang bisa dikembangkan di kopi sendiri. Jadi seperti itu. Masnya tuh sekarang udah mendirikan kafe nih, udah punya kafe nih. Namanya kafenya itu kan Cafe Kawulo gitu. Ya. Kawulo sendiri itu berasal dari apa? Nama apa sih, atau kenapa kok terinspirasi menamakan kafenya sendiri itu namanya Kawulo Cafe? Ya. Kawulo itu kan sebenarnya kalau dari bahasa Jawa kawulo. Kawulo kan orang-orang banyak. Jadi aku mengambil nama Kawulo ini biar bisa dikenal, jadi ini loh tempatnya orang-orang.
bukan hanya sekedar kafe, tapi di sini aku mewadai teman-teman atau orang-orang yang di sini baik anak muda, terus remaja, tua itu bisa ada di sini. Baik dari segi cuma bermain aja, kumpul sama temen, sampai ada yang bisa nyaman kerja di sini. Seperti itu sih. Masnya sendiri itu kan dari dulu pernah kerja menjadi barista sendiri. Itu mengawali kerja jadi barista itu tahun berapa? Oke, waktu itu aku udah masuk ke barista di tahun 2016. Meskipun aku udah masuk dunia kafe di 2015, aku masih belum pegang kopi waktu itu, masih di waiters. Jadi biasanya teman-teman kalau masuk ke dunia kafe itu mesti diawali dari waiters biasanya kebanyakan. Setelah belajar dan udah dianggap bisa sama ada yang namanya head barista, biasanya bisa diangkat ke junior barista. Nah dari situ mulailah belajar mengenal macam-macam kopi, macam-macam jenis minuman, tapi yang non alkohol ya. Dan kan ada dua penamaan biasanya, ada barista, ada bartender biasanya. Dulunya barista itu masuk ke bartender masih nggak ada sub sendiri yang namanya barista. Sekarang udah dipisah di barista sama bartender. Nah bedanya kalau bartender dia mengolah minuman-minuman alkohol biasanya. Kalau yang barista ini dia mengolah minuman yang nol alkohol. Lebih banyak dispesifikkan ke kopi sebenarnya, tapi tidak menutup kemungkinan dia harus bisa lah mengolah minuman yang lain. Jadi seperti itu. Masnya sendiri itu kan jadi barista nih. Masnya sendiri itu jadi barista itu senang sama sedihnya itu apa sih? Atau enak gak enaknya jadi barista? Ya, ini mulai dari mana nih? Enak atau gak enaknya dulu? Terserah. Oke, mulai dari enaknya dulu lah, biar seneng dulu ya. Enaknya itu teman-teman bisa kenal banyak orang yang pertama, karena kita di dunia food and beverage atau di bidang jasa, kita harus melayani customer kita, orang-orang minimal dengan ramah, dengan apa yang dia pinginin itu kita bisa. Itu yang pertama, kenal banyak orang. Yang kedua, kalau di dunia barista yang kebanyakan menyebutnya itu di dunia perkopian, nanti adik-adik bisa kenal banyak jenis kopi nih di Indonesia. Nggak hanya melulu kopi itu pahit, enggak sebenarnya. Sedangkan di Indonesia sendiri tuh dari Pulau Sumatera sampai Papua dia punya kopi tersendiri dan mempunyai rasa dan ciri khas masing-masing. Nah itu bakal adik-adik temuin ketika bisa nyoba nih single origin yang ada di Indonesia itu. Terus senangnya lagi yang ketiga, kita ada biasanya tiap tahun ada kompetisi sebenarnya di dunia barista sendiri. Itu ada kompetisi yang buat mewakili Indonesia ke tingkat dunia biasanya. Itu namanya Indonesia Coffee Event atau yang disebut ICE. Itu nanti yang dilombain bisa dari cara menyeduh atau brewer, terus yang latte art yang biasanya adik-adik pesen di kafe yang ada gambar-gambarnya tuh. Nah itu ada latte art, ada barista sendiri. Nah barista yang saya ceritain tadi, gimana caranya teman-teman bisa memaksimalkan rasa kopi dan bisa menyajikan ke customer gitu. Minimal seperti itu gambaran kasarnya. Dan satu lagi yang namanya cup tester atau biasa disebut dia yang mencicipi kopi. Jadi bisa bedain kopi ini. Nah itu. Kalau susahnya susahnya? Itu tadi yang seperti adik bilang tadi. Nah terkadang kan kita dipandang sebelah mata nih. Mulai dari gaji yang paling kelihatan gaji kita nggak seberapa, tapi sekarang ini mulai dari tahun 2017 itu pemerintah udah nyanangin nih barista itu udah masuk profesi. Nah setelah udah masuk profesi berarti kan dia diakui oleh pemerintah. Dan ada yang namanya sertifikasi profesi barista. Nah itu udah ada mulai dari tahun 2017. Jadi kalau teman-teman mandang sebelah mata lagi itu nggak bisa udah, karena dia udah masuk ke profesi. Sama kayak profesi ke guru,
profesi jadi pilot kan sama aja, ada sertifikasinya, ada ujiannya. Kita juga di barista juga ada ujiannya, kayak gitu. Susahnya apalagi ya? Susahnya mungkin terkadang ada beberapa coffee shop yang biasanya sampai pagi, tapi itu kan bukan buat kita jadi susah karena kita tidurnya jadi agak malam atau seperti apa, itu enggak susah. Sebenarnya susahnya cuma sedikit sih, banyak senengnya kalau di barista, jadi seperti itu. Kan tadi kan masnya bilang ada sertifikasi profesi. Itu sertifikasi profesi itu apa sih? Mungkin yang teman-teman belum tahu apa itu sertifikasi profesi, mungkin pengen bisa jawab. Oke. Sertifikasi profesi itu ibaratnya kita dinilai dari kinerja kita sebagai barista. Jadi ada tim yang namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Itu ada dua di kopi. Ada LSP kopi sama LSP barista, tapi sama-sama dia mengeluarkan sertifikat untuk jadi barista. Tapi untuk sertifikasi sendiri itu gimana caranya teman-teman bisa tahu mulai dari bahan baku hingga ke penyajian. Jadi bahan baku buatnya bisa, nyajikannya bisa, terus melayani customer juga bisa. Itu pun kita internasional, jadi kita sebisa mungkin kita diwajibkan pakai bahasa Inggris. Jadi kita bisa kalau sertifikasi yang sekarang ini udah diakuin di ASEAN, bisa ke internasional juga. Nah seperti itu. Jadi kita benar-benar udah diakuin, dan sertifikasinya pun sertifikat itu nanti teman-teman kepingin kerja di luar atau di coffee shop luar itu juga udah bisa sebenarnya. Itu. Masnya sendiri kalau boleh tahu kan sebelum menjadi barista atau sesudah menjadi barista itu pernah kerja di mana aja? Sampai memutuskan untuk membuat kafe sendiri. Ya, sebelum aku memutuskan buat Kaula ini, waktu itu aku di Malang. Di Malang itu aku kerja di yang namanya Appreciation Kopi. Itu aku di sana selama kurang lebih 1 tahun sampai 1,5 tahun di sana. Setelah aku juga lulus dari Malang, dari Universitas Brawijaya, aku memutuskan buat balik nih ke Mojokerto. Nah di Mojokerto ini sebenarnya rencananya aku pengen buka sendiri waktu itu, tapi berhubung dulu mentalku masih kecil, ibarat masih setelah merantau beberapa tahun di kota orang dan tidak tahu kondisi di Mojokerto seperti apa, aku memutuskan buat ikut orang lagi mas. Waktu itu aku ikut di Budaya Kopi itu juga, dan waktu itu aku ngambil sertifikasi profesinya juga waktu di Budaya Kopi waktu itu 2017 masuk situ sekalian sama teman-teman barista yang lain. Aku sertifikasi dan alhamdulillah juga lolos, dapat sertifikat. Terus aku di sana sampai 2019 aku keluar, tapi waktu itu juga masih maju mundur buat buka sendiri, dan akhirnya aku pindah tempat kerja lagi, aku di Paradox itu. Tapi di Paradox aku nggak lama, cuma kurang lebih setahun aja, dan akhirnya di 2020 di bulan Februari aku memutuskan buat buka sendiri nih, dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan dengan bisa dibilang alhamdulillah masih dikasih rezeki sama Allah dan masih bisa bertahan sampai sekarang. Jadi seperti itu perjalananku waktu sebelum buka Kaula sendiri. Kalau boleh tahu nih ya mas, kopi itu kan banyak gitu, kan masnya sendiri juga punya background atau pengalaman menjadi barista gitu. Boleh tanya sedikit nggak tentang kopi? Kan banyak yang tanya itu. Kopi itu biasanya bikin kembung. Nah itu penjelasannya menurut PN sendiri tuh kayak gimana? Iya. Oke, masalah kembung ya sebenarnya kalau teman-teman konsumsi kopi-kopi yang benar-benar murni dari bijinya atau bisa disebut origin yang biasanya disajikan di kedai-kedai atau di kafe-kafe, dia memamerkan atau mendisplay biji kopi. Nah itu sebenarnya
mau diseduh pakai air dingin sampai air mendidih itu nggak masalah kalau benar-benar dari biji atau single origin tanpa ada campurannya. Yang bikin kembung biasanya kopi yang sudah kita campur atau udah kita mix, udah di mix antara bisa jadi dari jagung, dari beras atau kacang hijau biasanya. Itu kalau nggak diseduh sama air mendidih dia bakal kembung. Sebenarnya bukan kopinya yang bikin kembung, tapi bahan-bahan campuran lain itu yang bikin kembung. Tapi aku saranin kalau ngopi sih sebenarnya kembali ke seleranya masing-masing. Tapi cobalah single origin yang ada di Mojokerto pun punya kopi sebenarnya di Trawas. Itu kita punya kopi Arabica sama Robusta di Trawas itu. Kalau Arabica yang tadi yang tak ceritain, dia cenderung ada rasa asam, tapi sebenarnya asam itu bukan ningkatin asam lambung. Kebanyakan orang kan berpikir, Mas kopinya asam nih, nanti aku punya asam lambung, takut naik asam lambungku. Nah, sebenarnya persepsi itu salah, bukan salah sih, kurang tepat. Beberapa studi udah menjelaskan kalau Arabica sebenarnya dia nggak bikin asam lambung, tapi untuk yang Robusta nih, yang biasanya yang lebih cepat meningkatkan asam lambung. Karena kenapa? Yang meningkatkan asam lambung ini karena kafein yang ada di kopi. Nah, kafein di kopi sendiri kalau Arabica itu sekitar 4%-an lah. Jadi kalau Robusta itu sekitar 6%. Nah, yang Robusta ini yang pahit nih yang sebenarnya yang cepat buat ningkatin asam lambung. Tapi buat yang Arabica sebenarnya kayak teh kalau teman-teman minum. Jadi buat relaksasi, buat bikin enjoy, bikin tenang ya, seperti itu. Baiklah teman-teman, menarik sekali perbincangan kita hari ini bersama Mas Rizky atau yang akan disapa Mas Kit. Mungkin Mas Rizky ada pesan dan kesan buat teman-teman SMA Negeri 3 Kota Mojokerto? Oh iya, untuk adik-adikku ya. Mungkin kalau adik-adik pengen melanjutin ke dunia perkuliahan silakan. Tapi pesanku carilah yang jurusan yang bisa menopang bisa bermanfaat lah untuk kedepannya. Terus kalau teman-teman tidak melanjutkan kuliah, berwirausahalah dan jangan takut teman-teman buat gagal atau merasa gimana di entrepreneur atau di wirausaha. Jangan, cobalah terlebih dahulu. Ketika teman-teman mau berusaha pasti ada jalan. Jadi jangan takut kayak aku waktu itu, jangan. Karena kenapa? Sebelum teman-teman coba, teman-teman bakal nggak tahu nih kedepannya seperti apa. Jadi cobalah terlebih dahulu dan jangan memusingkan masalah modal. Modal berapapun teman-teman itu pasti bisa buat ngelolanya. Dan usaha pun nggak harus dari kafe. Bisa usaha di bidang lain itu bisa. Kembangkan potensi teman-teman yang teman-teman punya, baik di fotografi mungkin, di dunia kuliner mungkin, atau di dunia kerajinan atau apa saja lah teman-teman. Nah itu kembangin, jangan teman-teman simpen, explore, jangan takut. Itu sih pesanku buat teman-teman. Nah, baiklah sahabat-sahabat SMA Negeri 3 Kota Mojokerto, ternyata kopi itu tidak hanya kopi saset atau kopi-kopi yang biasanya kita minum. Mungkin teman-teman kalau minum kopi itu hanya datang, pesan, minum, dan setelah itu selesai. Mungkin teman-teman juga nggak tahu jenis-jenis kopi atau tahu macam-macamnya. Apabila teman-teman ingin belajar atau ingin lebih jauh, ingin tahu lebih jauh mengenai kopi, bisa datang ke Cafe Kaula. Atau yang ingin tahu gimana sih lokasinya Cafe Kaula, yaitu tepatnya ada di Jalan Kedung Sari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.